Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru, yaitu sejarah kapal laut. Kenapa seru? Karena perkembangan kapal laut itu keren banget loh. Bayangin aja, dari perahu kecil sampai kapal gede yang bisa nyeberangin lautan luas. Nah, berdasarkan buku Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah, kapal laut itu alat transportasi yang dipakai buat ngangkut orang atau barang lewat laut. Udah dari zaman dulu banget, kapal laut itu penting buat jual beli antar negara, nyambungin budaya, dan membentuk peradaban. Sekarang kapal laut udah canggih dan nyaman banget loh. Yuk, kita telusuri perjalanan panjang kapal laut dari dulu sampai sekarang. 10.000 tahun yang lalu, zaman nenek moyang kita masih pakai batu, mereka udah bisa bikin terobosan hebat. Mereka berani nyoba nyebrang laut, bukan jalan kaki di pantai, tapi naik kendaraan air pertama perahu. Perahu zaman dulu ini masih sederhana banget, beda sama kapal sekarang. Mereka buatnya dari batang pohon gede yang dibentuk pakai alat batu. Fungsinya juga masih sederhana buat cari makan. Mereka cuma berani berlayar di dekat pantai, nangkep ikan sebaik dan hewan laut lainnya buat makan. Nah, para arkeolog nemuin sisa-sisa perahu kuno ini di banyak tempat loh. Di pinggir danau, di dalam gua, jejak perahu ini nunjukin kalau manusia zaman dulu itu pemberani dan pintar beradaptasi. Walaupun sederhana, perahu-perahu ini adalah awal mula dari semua jenis kapal yang ada sekarang. Bukti nyata kalau manusia itu suka banget eksplorasi, pengen ngalahin lautan luas, dan pengen tahu rahasia di baliknya. Awalnya, nenek moyang kita cuma berani berlayar dekat pantai, takut nyasar di lautan luas. Tapi karena rasa ingin tahu dan jiwa petualang, mereka terus berusaha cari cara supaya bisa berlayar lebih jauh. Bintang-bintang di langit jadi penunjuk arah pertama. Para pelaut belajar tentang rasi bintang, bikin peta jalur pelayaran berdasarkan posisi bintang. Penemuan kompas, alat yang pakai magnet bumi, jadi penemuan penting banget dalam sejarah pelayaran. Ada juga astrolab, alat buat nentuin posisi bintang dan ngitung garis lintang, yang bikin navigasi laut makin akurat. Pelan tapi pasti manusia mulai bisa ngalahin lautan. Orang Arab nemuin jam pasir yang bikin pelaut bisa ngitung waktu lebih tepat, ngebantu mereka ngitung kecepatan dan jarak tempuh. Di zaman modern ada telegraf, radio, radar, dan sonar yang bikin navigasi makin canggih, bisa buat komunikasi dan ngedeteksi benda di laut. Puncaknya ada GPS di akhir abad ke-20. Eindhoven Gauge, guns from it, west from third. Bab 3, 3.000 tahun sebelum Masehi, di tepi sungai Nil, Mesir kuno udah punya inovasi keren kapal papan. Mereka nggak cuma pakai batang pohon utuh, tapi mulai nyusun papan-papan kayu jadi kapal yang lebih gede dan kuat. Tali temali dari serat tanaman dipakai buat ngiket dan ngerapatin papan-papan kayu itu biar jadi kuat dan tahan air. Buat nutupin celah di antara papan, mereka pakai daun papirus dan alang-alang, bahan yang gampang ditemuin di sungai Nil. Kapal-kapal papan ini jauh lebih gede dan stabil dibanding perahu sebelumnya. Bisa ngangkut lebih banyak orang dan barang. Perdagangan di sungai Nil jadi makin ramai, nyambungin desa-desa dan kota-kota di sepanjang sungai. Gak cuma buat transportasi, kapal-kapal papan juga dipakai buat acara keagamaan dan upacara penting. Lukisan di makam-makam Mesir kuno nunjukin kapal-kapal megah yang dipakai buat ngantar jenazah para firaun ke alam baka. Bab 4, abad ke-18 jadi saksi lahirnya kapal perang yang keren banget, kapal garis. Awal abad ini, Angkatan Laut Prancis bikin kapal perang dengan 74 meriam, desain baru yang ngetrend di lautan selama hampir 100 tahun. Kapal garis itu ibarat simbol kekuatan dan paling hebat di lautan. Panjangnya bisa sampai 56 meter, gede banget kayak raksasa kayu. Coba bayangin, buat bikin satu kapal garis butuh 2.800 pohon ek, kayu yang terkenal kuat dan tahan lama. Lebih dari 40 km tali dipakai buat ngiket dan nguatin kapal ini, biar nggak hancur dihantam ombak dan badai. Kapal garis bisa nampung 800 orang, gabungan tentara dan pelaut yang siap perang. Senjata andalan kapal garis adalah deretan meriamnya yang mematikan. Tembakan meriamnya bisa ngancurin kapal musuh dari jauh, namanya with the speed without reaching the. Bab 5, masuk abad ke-19, revolusi industri bawa perubahan besar-besaran di dunia pelayaran. Penemuan mesin uap jadi momen penting.
kapal uap dengan mesin yang lebih canggih dan kuat mulai gantiin kapal layar. Kecepatan dan kepraktisan kapal uap buka era baru dalam pelayaran dan perdagangan global. Nggak perlu ngandelin angin lagi, kapal uap bisa nyebrang lautan lebih cepat dan terjadwal. Perkembangan dunia pelayaran di abad ke-19 juga ditandai dengan pembangunan dua terusan penting. Terusan Suez dan terusan Panama. Terusan Suez yang nyambungin Laut Mediterania sama Laut Merah bikin jarak tempuh antara Eropa dan Asia jadi lebih dekat. Sedangkan terusan Panama yang membelah benua Amerika nyambungin Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Dua terusan ini bikin perdagangan global makin cepat, waktu tempuh makin singkat. Dan ceritanya iman, scope is yours. Nah, itu tadi cerita singkat tentang sejarah kapal laut. Dari perahu sederhana sampai kapal-kapal raksasa yang bisa nyeberangin lautan luas, kita bisa lihat gimana manusia terus berinovasi dan ngalahin lautan. Perjalanan panjang ini dipenuhi dengan semangat eksplorasi, keberanian menghadapi tantangan, dan tekad buat nyambungin dunia. Semoga cerita tentang sejarah kapal laut ini bisa nambah wawasan dan ngasih inspirasi buat kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terus galiin pengisuan luas banget kayak lautan.